Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak dan Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Muhammad Arif, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Video ini adalah aksi nyata saya pada modul 3.2, Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Saya bersama rekan calon guru penggerak dari sekolah, Ibu Dora dan Ibu Siti Mariam, melakukan diskusi bersama kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan rekan guru. Berikut video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat siang. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu dalam meluangkan waktunya untuk dapat hadir dalam diskusi saat ini. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Muhammad Arif dan rekan saya Dora Ristina Juwita. Saya Siti Mariam. Kami adalah calon guru penggerak Angkatan 10. Nah, pada sesi ini kami melaksanakan tugas yaitu aksi nyata kami pada modul 3.2 mengenai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Dengan melakukan diskusi ini diharapkan kita dapat mengidentifikasi aset sekolah bersama kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan rekan guru yang ada di sekolah. Nah, Bapak Ibu, yang kami pelajari menurut Green dan Hennes itu memetakan ada 7 aset atau modal utama, yaitu modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan alam, dan modal finansial. Silakan Ibu Dora. Baik Bapak Ibu, kita mulai bersama Bapak Ibu kita mengidentifikasi 7 aset atau modal utama di sekolah kita. Dari yang pertama itu modal manusia. Jadi modal manusia ini banyak rinciannya Bu ya. Mungkin ini juga sudah banyak ada di sekolah kita. Misalnya saja Bu ya, yang saya contohkan misalnya kita punya aset guru, terus juga kita punya tenaga kependidikan, terus komite, koperasi dalam program sekolah, kemudian kita punya pengawas, dan juga dalam pengawasan mungkin ada juga rutin pembinaan dari para pengawas. Nah, mungkin kira-kira menurut Bapak Ibu, apakah modal-modal manusia ini sudah diterapkan atau sudah dijalankan di sekolah kita? Terus juga apakah sudah ada pemanfaatannya berdasarkan latar belakang dari sini? Atau mungkin Pak Arif juga bisa menambahkan tentang modal manusianya ini. Jadi kita mungkin identifikasi dari modal yang pertama dulu ya, kira-kira di sekolah kita ini terkait modal manusia. Kira-kira sudah ada apa saja yang kita Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba menjawab dari apa yang dibahas di awal, itu modal manusia yang ada di SMA Negeri 1 Penukal itu sudah berjalan seperti halnya adanya pengawas. Jadi setiap 3 bulan sekali itu pengawas datang ke sekolah, itu monep ke sekolah kita. Terkadang tidak mesti harus 3 bulan sekali apabila ada kegiatan-kegiatan seperti ANBK, kemudian kegiatan MAX, hari-hari besar, biasanya itu pengawas sekolah monep ke sekolah. Nah, itu. Kemudian yang belum dilakukan di sekolah itu Bu, sepertinya koperasi sekolah ya. Nah, itu kemungkinan nanti akan kita tindak lanjuti bagaimana untuk melengkapi aset yang ada di sekolah ini, seperti koperasi sekolah, karena koperasi sekolah kita belum berjalan.
Bagaimana dengan latar belakang guru-guru yang ada di sekolah kita ini, Bu? Oh, Misalnya kalau apakah pendidikannya itu ya, seperti kalau latar belakang di sekolah kita itu jumlah gurunya itu ada 23, itu sudah ASN semua, tanpa ada honor, Bu ya. Jadi sudah alhamdulillah kita sudah lengkap, ASN semua. Kemudian guru sertifikasinya misalnya? guru sertifikasi kurang lebih 15 orang. Alhamdulillah yang belum terpanggil saat ini sudah mulai banyak dipanggil, Bu ya, untuk PPG. Jadi untuk sumber daya manusianya ya sudah mencukupi. Ya. Nah, kalau misalnya mengenai tenaga kependidikan kita, Bu, misalnya tata usaha, itu bagaimana dengan jumlahnya, sumber daya manusianya itu seperti apa yang kita Kalau miliki? tata usaha kita ada berjumlah 10 orang, yang ASN itu 2 orang. Alhamdulillah dengan banyaknya jumlah tata usaha, semua administrasi berjalan dengan lancar. Bagaimana dengan yang lainnya? Apakah ada tambahan? Oke, Bu Jau, silakan. Perkenalkan diri dulu. Ya, boleh, Bu. Nama saya Bu Jawia, selaku kesiswaan. Kenapa saya ingin menambahkan jawaban dari kepala sekolah tadi? Saya ingin tertarik sekali pada pokok masalah komite. Komite ini Bapak Ibu ini merupakan mitra sekolah kita. Karena setiap ada persoalan apapun program sekolah ini kita sering bekerja sama. Jadi untuk mengatasi apabila ada terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, kita terus berkonsultasi dengan komite sekolah. Contoh misalnya mau perpisahan itu kan ada kadang-kala menggunakan dana. Nah kami tidak langsung karena sekolah itu tidak berhak memungut dana. Di semua persoalan yang menyangkut wali, siswa apapun sering berkoordinasi dengan komite expo yang kemarin misalnya mau mengundang tokoh masyarakat. Jadi saya merasa mitra kerja sekolah ini dengan komite itu sudah terjalin dengan baik. Pengurusnya apabila diundang mudah datang. Kemudian ada persoalan wali, enak lah selama saya rasakan sebagai wakil kesiswaan ini kerjasamanya itu bagus. Jadi kalau kita lihat dari modal-modal ini semuanya bisa termanfaatkan, termasuk juga komitenya sudah bisa kita ajak kerjasama ya dalam sekolah kita. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan atau sudah cukup untuk pembahasan tentang modal manusianya? Pak, boleh Pak? Tadi sudah kita dengarkan penjelasan dari Pak Sekolah bahwa kita sudah punya sumber daya yang lengkap di bidang disiplin ilmu masing-masing, kemudian tenaga pendidikan, tata usaha, kemudian di komite sebagai organisasi yang melindungi kita, kemudian tadi ada pengawas yang selalu membimbing sekolah kita ini. Nah, ada yang paling pokok, sumber daya yang paling pokok itu adalah siswa. Kita sangat beruntung di sekolah itu, banyak kita mendapatkan siswa-siswa yang mempunyai potensi, baik itu potensi di akademik maupun di non-akademik. Yang jelas, kalau yang lama-lama mungkin kita lupa. Tapi paling tidak yang baru-baru ini dalam segi lomba-lomba di tingkat kota bahkan tingkat provinsi, sekolah kita menjadi pemenang. Ya, meskipun hanya sekedar satu, tapi sudah bisa masuk ke tingkat provinsi. Ya, salah satunya di Paskibra, ya. Jadi kalau dari sumber daya manusia, sekolah kita sudah cukup lengkap, sudah cukup kita banggakan untuk menjadi sebuah lembaga yang dipikat oleh masyarakat. Terima kasih.
Ya, oke. Ya, sama-sama. Berarti ada 5 ini ya? 5 Modal. sumber daya Ya. manusia. 5 apa? Modal Dari manusia. Modal manusia itu manusianya. sudah ada 5 sumber daya ya yang kita punya dan semuanya sudah termanfaat. Sudah lengkap. Sudah di sini. Lanjut aja. Lanjut, terus yang kedua ada modal sosial. Kira-kira ya, kalau yang kita pahami sedikit dalam modal sosial itu ada yang namanya tata tertib, kemudian ada organisasi guru, ada juga kayak MGMP-nya per mata pelajar dan komunitas belajar. Nah, mengenai modal sosial yang ini, apakah sudah berjalan dan juga apakah sudah ada pemanfaatannya dari modal-modal sosial ini di sekolah kita? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Satu-satu saja, misalnya tentang tata tertib kita misalnya. Dan sebagainya yang mana Ibu Saya itu? coba. Boleh Ibu Nola? Mulai perkenalan dulu ya. Ya, boleh Bu, biar ya. Boleh. Ini harus ngomong semua ini biar bisa kenalan. Baik, nama saya Ibu Masayu Nola Indusari sebagai guru di sini ya. Sebagai guru mata pelajaran. Menurut saya dari segi tata tertib sendiri sebenarnya sekolah kita itu sudah memiliki tata tertib yang sudah cukup baik ya, dan sebagian itu sudah dilaksanakan dengan saya rasa sudah dilaksanakan dengan baik di sini, walaupun mungkin pastilah setiap namanya tata tertib pastilah ada yang kurang ya Bu ya di situ. Tapi namanya kalau menurut saya ini sudah dilaksanakan dengan cukup baik, dan siswa-siswa juga di sini sepertinya baik dari siswa, guru maupun orang tua itu sudah cukup banyak memahami apa yang menjadi keinginan sekolah untuk bisa mendisiplinkan siswa kita di sini. Saya rasa seperti itu untuk tata tertib ya. Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditambahkan? Ibu jauh bagaimana Ibu jauh tentang tata tertib kita Bu? Ya, menyambung dari Ibu Nola tadi, itu benar setiap aturan itu pasti ada kekurangannya, tapi setiap tahun itu sering kita revisi. Setiap pembinaan yang diberikan oleh kepala sekolah kita sering diminta bagaimana tentang keadaan siswa kita. Jadi menurut saya menilai, bukan saya, secara umum sebenarnya anak kita tidak nakal, karena butuh pendekatan dan butuh kepedulian. Nah, mungkin ada yang belum paham, jadi jaranglah terjadi hal-hal yang memang di luar itu kan. Jadi kemudian tata tertib ini dibuat bukan keinginan kita, setiap tahun kita mengundang wali, komite. Jadi apa yang belum termasuk di tata tertib kita ungkapkan. Contoh, kemarin kita menerima siswa itu tidak ada tata tertib menerima siswa yang sudah menikah. Nah kemarin diberitahu oleh komite, makanya saya kasih tahu tadi bahwa komite itu mitra, wali itu mitra. Tolong dimasukkan di dalam tata tertib supaya anak yang sudah menikah tidak bisa diterima lagi. Boleh, asal itu memang tidak bertentangan dan keinginan dari masyarakat. Saya rasa seperti itu. Ya, bagaimana Pak Kawan? Ya, dari pihak sekolah bagaimana? Kemudian untuk buat namanya dari jauh. Kemudian untuk buat tata tertib itu biasanya tidak dilakukan secara per orang. Tata tertib itu biasanya dibentuk berdasarkan musyawarah dari dewan guru, komite, kemudian kadang-kadang kita mengundang wali siswa untuk menerapkan tata tertib yang kita laksanakan, yang pernah kita buat gitu. Karena pada saat tata tertib itu misalnya cuma sepihak, jatuhnya nanti ada subjektivitas ke siswa. Nanti siswanya mengapa misalnya tata tertib ini hanya berlaku kepada saya atau beberapa orang itu, karena mengingat di sekolah kita ini bukan saja di siswanya, bukan saja di daerah ini saja, kemudian banyak juga di daerah yang dari luar, dan mereka itu paham tentang tata tertib yang ada di sekolah, apa ini konsekuensinya apabila mereka itu melanggar misalnya tata tertib. Kalau tata tertib kami rasa itu sudah bisa diterapkan. Berarti ini ya Pak, kalau mungkin tambahin ya, kalau di sini tuh berarti kita cara penerapan disiplin positif sih sudah berjalan dengan baik ya, cukup baik ya.
Ya, dan setiap tahun ya namanya kekurangan pasti ada, tapi kan setiap tahun kita ada evaluasi perbaikan. Ya, Mungkin kalau untuk tata tertib kita sudah sudah ada pemanfaatannya, sudah belajar. Bapak ini tadi Bagaimana belum perkenalan Bu, langsung jawab ya tadi. posisinya sebagai apa? Dari mana? Jangan tegang-tegang. Iya. Sebagai posisinya apa Pak Iwan? Ya, Pak Iwan, pas pertanyaan berikutnya. Oh, iya. Ya masih ada modal Kau boleh perkenalan di tengah ya. Saya pikir perkenalan itu harus di awal. Iya. modal kita. Pas awal. Masih ada Pak ya modal sosial kita selain tata tertib, ada juga organisasi guru. Oh iya. Terus juga MGMP Saya sama bisa Komba. menambahkan Oke, ya. oke. Saya juga sebagai wakil bidang kurikulum di SMA 1 Penukal. Jadi alhamdulillahnya Bapak Ibu guru di sini juga cukup aktif di beberapa kegiatan MGMP sesuai dengan mapelnya masing-masing, bahkan ada yang menjadi ketua di MGMP gitu ya. Walaupun ya kita ketahui jaraknya juga cukup jauh gitu teh antar sekolah, namun semangatnya tadi untuk saling sharing ilmu ataupun berbagi itu sangat tinggi gitu ya. Walaupun sekarang tidak harus bertemu secara langsung, dengan tatap maya juga bisa dilaksanakan. Dan lebihnya lagi di sekolah kita juga sudah mulai muncul yang namanya komunitas belajar gitu ya. Walaupun kita baru mulai, tapi semangat belajarnya ini dari Bapak Ibu guru sudah sangat antusias untuk mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan zaman agar bisa menyeimbangi siswa kita yang semakin canggih mungkinnya gitu. Mungkin dari saya seperti itu. Boleh yang lain? Kalau dari saya nggak usah perkenalan lagi kan? Kalau dari saya juga tertarik di SMA ini mayoritas gurunya telah mengikuti MGMP kan, tapi saya lebih tertarik itu di komunitas belajar. Komunitas belajar itu ada 2 kali pertemuan yang diadakan di sekolah, dan itu sangat bermanfaat sekali bagi kami kan, bagi kita semua untuk komunitas belajar itu. Contohnya kemarin itu kita kalau tidak salah buat disiplin positif kemarin itu pertemuan itu, dan ya keyakinan kelas itu ternyata itu sangat bermanfaat sekali bagi kita seorang guru, karena kan pada saat kita menerapkan apa yang kita sampaikan di komunitas belajar itu kemudian kita terapkan di siswa, ternyata itu sangat besar sekali manfaatnya. Contohnya di pembuatan keyakinan kelas itu kadang-kadang kalau boleh saya kasih pendapat, kalau menurut saya pribadi itu keyakinan kelas itu sama saja peraturan yang ada di kelas itu. Dan pada saat kita menerapkan keyakinan kelas itu, otomatis kita menerapkan peraturan yang ada di kelas itu. Dan muaranya itu kondusif siswa belajar, dan mereka itu jadi memiliki rasa tanggung jawab di antara mereka gitu. Kalau menurut saya itu. Mungkin ini Kita identifikasi kebermanfaatan ternyata. modal sosial kita ya. Kita bisa lanjut Pak. Mungkin yang ketiga kita bahas tentang modal fisik kita. Bagaimana dengan modal fisik kita berkaitan dengan misalnya ruang kelas, lab, baik itu lab IPA, komputer, perpustakaan, toilet, kantin, dan musola. Kira-kira bagaimana tentang aset kita ini dan pemanfaatan. Jadi kalau modal fisik itu penekanannya adalah pada Sarana bangunan, dan sarana prasarana bangunan. Kan kita banyak nih sarana prasarananya, bangunannya kan banyak. Nah, kita identifikasi apa sih yang kita miliki dan pemanfaatannya. Siap. Apa nih? Mungkin saya ya. Sarpras nih yang paling. Mungkin saya diperkenalkan. Nama saya Nopri Iwansa, saya itu di sekolah SMA Negeri 1 Penukal sebagai koordinator bidang sarana dan prasarana. Dan alhamdulillah SMA kita ini terletak di pusat desa. Artinya letaknya itu sangat strategis kan untuk siswa, kemudian untuk kita para guru. Mengingat modal fisik yang dimiliki SMA Negeri 1 Penukal ini cukup lumayan bagus, karena kita memiliki ruang kelas itu
kita ada 13 ruang kelas, kemudian adanya 12 rombel. Satu kelas itu yang tidak terpakai karena tadi jumlah siswanya belum mumpuni kan gitu kan. Kemudian dari laboratorium kita memiliki laboratorium fisika, kita memiliki laboratorium biologi, kita memiliki laboratorium kimia, dan tiap-tiap laboratorium itu ada laborannya. Ada pembina laboratoriumnya, dan itu dimanfaatkan oleh guru yang bersangkutan untuk mengadakan praktek, kemudian pokoknya kegiatan yang berkaitan dengan laboratorium tersebut. Kemudian perpustakaan juga kita lumayan lengkap, kita ada beberapa buku non fiksi kan, mereka bagi siswa bisa dimanfaatkan gitu. Kadang-kadang siswa itu untuk jam istirahat mereka ke perpustakaan untuk baca, untuk memanfaatkan waktu istirahat itu. Kemudian ada juga kita toilet itu kita ada 5 untuk siswa, 5 bangunan maksudnya, bukan 5 toiletnya kan. 5 titik. Iya, 5 titik ya. Untuk siswa, kemudian ada beberapa untuk guru. Kemudian untuk siswanya juga itu sudah difasilitasi antara siswa perempuan dengan siswa laki-laki. Jadi tidak saling ganggu antara toilet tadi laki-laki dengan toilet perempuan. Kemudian kantin. Kantin ini juga cukup tersedia sih. Cukup tersedia meskipun kadang-kadang untuk standar kantin di sekolah di kota itu beda dengan standar kantin di daerah kan gitu kan. Ada beberapa yang memang tidak memenuhi standar, tapi untuk higienisnya para siswa itu tetap di situ di kantin itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi, kita punya musola di SMA Negeri 1 Penukal. Iya benar, SMA Negeri musola di SMA Negeri 1 Penukal itu cukup bagus sekali. Kalau bisa dikatakan seperti masjid lah ya, bukan musola. Kalau kami nyebutnya lebih senang ke masjid, saking kalau menurut kami Dewan Guru sini lumayan bagus. Kemudian untuk fasilitas seperti WC, kemudian tempat wudhu itu sudah bagus sekali. Kemudian, tapi ada beberapa yang memang kurang. Contohnya kita ini kurang pagar, karena kita ini ada pagar depan, samping, kemudian di belakang itu belum punya kita. Jadi pagar sekolah. Jadi kita agak kesulitan kadang-kadang karena siswa kita lumayan banyak. Kadang-kadang kita kesulitan untuk mengkoordinir mereka pada saat misalnya jam-jam tertentu gitu. Kan jam masuk sekolah kan gitu. Karena jam istirahat. Karena tadi mengingat perbatasannya itu enggak dengan rumah warga tapi dengan pohon karet. Jadi buat siswa itu mudah sekali keluar dari lingkungan sekolah. Tapi karena kita mempunyai tadi sumber daya atau modal manusia yang cukup, tadi kita mempunyai guru piket untuk mengawasi mereka. Itu sih kalau dari saya tentang fisik. Sudah banyak sekali modal fisik yang bisa dimanfaatkan di sekolah kita kan, bahkan ini pagar juga yang bisa kita manfaatkan, bahkan dengan modal manusianya bisa bekerja sama. Tapi Kita ada satu tambah sedikit. Ya. mau tanya dulu. Ibu nambahin, saya tanya dulu. Itu tadi kan kata Pak Iwan, tadi kita kan sebenarnya punya 13 bangunan kelas ya. Cuma kan kita hanya ada 12 rombel. Yang satu itu kita manfaatkan untuk apa kan Pak? Aula. Nah, kita manfaatkan untuk aula. Belum terutarakan. Iya. Satunya kita manfaatkan untuk aula. Ruangan aula. Dalam musola tadi yang Bu Ya, saya tertarik di musola ini ya. Terbaik di kabupaten. Inilah hebatnya sekolah ini, jujur saja ya, karena ini murni musola itu berdiri itu tanpa bantuan pemerintah. Untuk mendirikan itu, kalau masyarakat itu tidak percaya dengan warga yang ada di sana, tidak mungkin dia berikan bantuan. Jujur mulai dari tanah sampai ke fasilitas semuanya itu murni bantuan dari masyarakat semua. Karena orang berpikir ada mungkin bangun musola itu harus ada dana di bawah. Ini tidak,
mungkin beda di SMA ini. Kita bisa buktikan, kita bisa buat masyarakat percaya bahwa SMA Negeri 1 Punukal mampu mendirikan musola itu tanpa bantuan pemerintah. Artinya ini murni dana dari wali, masyarakat Aritam dan masyarakat sekitarnya. Nah, fasilitasnya bisa kita nikmati sendiri. Kipas angin ada, ya sudah memenuhi syarat. Tinggal memang PR-nya, tinggal PR kita bersama bagaimana menggiring, membina anak-anak kita supaya dia taat beribadah. Itu PR bagi kita semuanya, memaksimalkan dia supaya dia berperilaku yang baik, sholat yang tertib, ada terus itu, tidak pernah terputus. Karena pembina rohisnya juga termasuk orang-orang yang memang gigih, Pak Faisal dengan Bu Siti Neng Maryam. Ya, Cukup mungkin nama. ada, makasih itu saja. Tidak nambahin. Tambah semua pasti. Ya, tapi Panjang. Sebenarnya No, belum Bu disebut. Nola. Bu Nola mau nambahin. sebenarnya ada satu ruang yang lupa disebutin mungkin sama Pak Iwan. Ada lab komputer. Ya. Ya, fasilitas komputer kita sebenarnya cukup memadai ya, sudah fasilitas komputer kita sudah lengkap ya. Ruangannya pun cukup bagus ya. Terus sering juga dimanfaatkan bagi guru-guru yang mengajar informatika ya, seperti Bu Neng sendiri ya, sering memanfaatkan lab komputer sendiri untuk langsung mengajarkan ke anak-anak tentang materi informatika itu sendiri. Jadi ya dimanfaatkan ujian komputer, AMDK ya. Pokoknya Ya, banyak ya. Intinya lab tersebut cukup sangat sekali bermanfaat. Pokoknya bagi SMA. yang pasti kita ANDK-nya sudah mandiri, tidak numpang kan? Ya. Biasanya ada sekolah-sekolah itu yang menumpang dan kita alhamdulillah mandiri untuk lab komputer. Bahkan Uskom pun di sini. Iya, Datang ke sini ya. Ekskul juga dimanfaatkan. Iya. Iya ada ya ruang BEM. Banyak sekali model fisik yang alhamdulillah kita miliki di sekolah kita ini yang pemanfaatannya sudah sangat luar biasa. Mungkin kita lanjut Pak ke modal finansial. Mungkin salah dua contoh modal finansial tentang dana BOS dan dana koperasi. Mungkin Ibu dan Rena mengenai dana BOS ini Bu, ya tentang bagaimana tentang pemanfaatan. Ada dana yang lain juga selain dana ini yang Sumber finansial dari sekolah kita. Baik, untuk ya di setiap sekolah itu pasti mempunyai memiliki dana BOS ya. Jadi ada dana BOS itu diperlukan ya untuk operasional sekolah, terutama membeli belanja modal, kemudian alat tulis dan lain-lain. Jadi di sekolah SMA Negeri 1 Punukal ini setiap tahun kita menganggarkan belanja modal itu yang mana yang belum terpenuhi, seperti kalau memang Infokus belum mencukupi, kita tambah nanti. Infokus kita masih baru ada 2. Jadi insya Allah untuk tahun pelajaran baru nanti kita akan penambahan Infokus yang sudah terpikir tidak berebut lagi tahun ini ya tahun ini habis. bisa Kita anggarkan tahun 2025. ya, Juli depan. Juli. Bukan Juli. Kita kan anggarannya per ini sekarang per semester. Iya. semester depan berarti 2025 Semester depan. Semester 2. udah berebut lagi Berarti di Januari, Bu ya? Iya, Semester 2 Januari kan? Januari.
Januari Soalnya kan 2022. satu Karena- ada Pak Iwan, satu saya. Iya. Pak Satu Rizal. Pak Iwan, Satu satu Pak Neng, satu Rijal kami. Mungkin siapa Makanya ibu kita duluan? berasuransi. Ya makanya Bu. Karena keperluan sekolah itu bukan hanya itu saja ya. Malah ya. Iya, Bu. Jadi tadinya ada ruang lab, mau minta lemari, lab fisika. Jadi kita Begoyo. Modal Iya. ya. beli Berbagi dulu. lemari. Tadi kita memenuhi aset modal itu beli lemari, perpustakaan, kemudian printer. Jadi setiap tahun itu kita ada belanja modal untuk memfasilitasi sekolah. Di setiap tahun itu pasti kita menganggarkan kira-kira apa yang belum terpenuhi dan belum dilengkapi. Bisa jadi. Selain itu Bu, mungkin apakah ada koperasi di sekolah kita atau dana lainnya yang bisa kita manfaatkan? Koperasi. Dulu tuh dibentuk kan Bu? Masih ada kan? Masih ada kan? Iya. Yang dipegang Ibu Kis. Iya, iya. Oh, Koperasi itu sebenarnya Dulu ada. Mungkin ke Pak Sartono sih. Iya, Bentar, paham. bentar. Mungkin jelasin koperasi yang lama dulu. Koperasi lama itu waktu saya masuk sini memang ada koperasi kita Bapak Ibu di sini, tapi di sini koperasinya koperasi simpan pinjam. Kebetulan pada saat 2019 kalau nggak salah ya Bapak Ibu, Ibu Neng, Ibu Dora masuk itu mulai bubar karena pergantian pengurus waktu itu. Nah, dibubarkan, kemudian modal juga sudah dikembalikan lagi. Nah, sampai sekarang itu belum ada lagi ya Bu pembentukan koperasi untuk sekarang. Nah, nggak tahu kalau nanti mungkin ke depannya ada yang kita lanjutkan untuk koperasi tinggal sekolahnya. Ibu menunjuk. Iya, iya. Iya, benar. Ya, nanti kita pas rapat dibahas. Ya, boleh. Masalah koperasi. Mas Sartono loh ada ahli ekonomi. Aset ya? Kan aset. Iya. Manusia. Iya, aset manusia sebagai ahli ekonomi di SMA Negeri 1 Penuh. Iya. Yang pernah. Bagaimana Pak Sartono? Iya, Pak. Kalau Beliau di sudah sekolah, sebaiknya kalau di kita sekolah itu minimal itu apa nama koperasi? Iya, Pak. Simpan pinjam selain simpan pinjam. Selain sudah punya guru, Pak. Bisa Iya, Pak. Ini kan masih ya? Kalau dulu aktif Bu ya. Iya, ada jual barang dan jasa. Kalau ada keperluan. Biasa fotokopi maksudnya. Oke ya. Sebenarnya sekolah kita ini sangat potensial untuk membuat kegiatan apapun. Ya. Salah satunya kalau kita mau membuat koperasi, gitu ya. Kan koperasi itu kalau falsafahnya kan dari anggota untuk anggota oleh anggota, gitu kan ya. Nah, sebenarnya koperasi ini kalau di sekolah itu memang dianjurkan untuk ada. Kenapa? Karena untuk membantu kekurangan keuangan yang pada tanggal-tanggal tua. Ya? Nah, sehingga ada dana talangan dari koperasi yang mungkin jumlahnya tergantung kepada besaran yang bisa dipinjamkan. Kan koperasi itu kan ada dua dana, ada dana simpanan pokok dengan simpanan wajib, gitu kan ya. Kemudian mereka yang menyimpan dan meminjam sama-sama mendapatkan keuntungan. Ya. Nah, kemudian di akhir tahun koperasi ini juga bisa memberikan manfaat kepada semuanya. Misalnya bagi SHU, kemudian pada saat Lebaran dia bisa mungkin dapat bagi THR ya, sebagai keuntungan dari koperasi. Ya. Jadi sebenarnya ya sangat membantu kalau kita ada lembaga atau koperasi ya, karena kalau kekurangan-kekurangan itu nanti dilimpahkan kepada pihak sekolah, sekolah kita tidak sama seperti sekolah-sekolah yang meminta uang komite. Sehingga ya gimana kita mau meminta tolong kepada pihak sekolah ketika kondisi keuangan kita yang sangat kritis. Tapi kalau sekolah-sekolah yang punya dana komite, mungkin dia bisa mengelola dana komite untuk mengatasi itu. Sehingga tidak ada istilah nanti ketika salah satu dari kita minta tolong kepada kepala sekolah dan kepala sekolah tidak bisa membantu, itu mengatakan bahwa kepala sekolah tidak peduli kepada anak buahnya. Tapi memang kondisinya, gitu kan ya. Oleh karena itu ya
sangat senang kalau di sekolah kita ini didirikan koperasi. Semoga bisa Ya. dijalankan. Koperasinya bisa koperasi simpan pinjam, bisa koperasi primer. Koperasi primer itu koperasi yang melaksanakan simpan pinjam, tapi memberikan jual beli juga, gitu kan ya. Tapi itu tergantung modal, kan tergantung modal. Ya bisa saja dia membuat sebuah tempat, kalau disediakan tempat, di sana dia memfasilitasi untuk keperluan siswa dan guru. Gitu kan ya. Modalnya dari Modalnya dari anggota koperasi. keuntungan dari penjualan itu bisa dimanfaatkan untuk Keuntungan itu kan ada persentase di dalam aturannya nanti. Bisa untuk tambah modal, kemudian bisa diberikan untuk imbalan jasa imbalan jasa bagi yang bagi bertugas. yang petugas. Ya, karena kan kalau guru itu tidak mungkin bisa bertugas. Maka nanti yang akan ditugaskan itu biasanya itu kalau dia menyangkut siswa, ini koperasi siswa, maka siswa yang ditugaskan. Tapi kalau dia menyangkut guru, biasanya kita menggunakan TU sebagai tugas untuk melaksanakan itu. Bagaimana Pak Sartono? Bisa kita lanjutkan? Itu saya setuju Pak. Langsung eksekusi bisa. ya. Tertarik Pak. Sebenarnya bisa itu. Bagus karena ada beberapa sekolah yang gitu kan. Jadi mereka saya juga nggak terlalu tahu tentang namanya tadi, baru dengar dengan Pak Sartono bahwa ada koperasi primer kan. Jadi saya lebih senang daripada simpan pinjam mungkin ke koperasi primer itu, karena mengingat kadang-kadang siswa kita itu minta izin keluar mau beli sesuatu keperluan untuk alat tulis misalnya itu. Kadang-kadang kita untuk ngasih izin itu berat, mengingat toko untuk mereka beli itu agak jauh dan menggunakan kendaraan itu. Takutnya pada saat mereka beli itu terjadi kecelakaan misal gitu. Makanya saya lebih tertarik ke koperasi primer kata Pak Sartono tadi. Dan mungkin setelah ini Pak Sartono. Iya. Ini Pak Sartono. Iya, nanti tapi gini Bu sistemnya. Kita tepat mirip Pak Sartono, aku rasa gitu. Karena iya tepat. Karena secara keilmuan beliau mumpuni. Kemudian secara tempat tinggal beliau strategis. Karena gimana saya pernah dimulai. Jadi untuk beli alat-alat misalnya keperluan itu cepat. Tapi untuk sambil pulang ke rumah beliau sambil menambahnya. Tapi untuk memperdayakannya harus TU, harus tenaga pendidikan karena tidak mengganggu aktivitas KBM Pak. Dananya dari mana Pak? Dari siswa itu lah? Bukan. Dananya dari kita Bu. Kalau dari anggota ya misal anggota. sepetahuan saya gini, kalau misalnya jadi kita ada orang 10 Bu ya. Kita kumpul modal awal dulu Pak. Kumpul modal awal. Koperasi kita kan Tiasur, dana yang dibutuhkan. Nah, tapi kalau beda tadi karena Ibu Tias itu simpan pinjam bukan koperasi Tapi primer. mulai awal gitu yang Nah, jadi gini menurut saya itu biarlah. Kemudian kita bentuk yang primer, kemudian bentar, yang primer itu yang dimaksud Pak Sarto bisa simpan pinjam dua kan Pak? Iya. Simpan pinjam dan jual barang Iya. gitu. Jadi simpan pinjam yang ada di Ibu Tias itu tetap dijalankan, digabung dengan dengan yang penjualan barang jadi ya. nanti susah ngaturnya Cak kami yang baru masuk anggota. Ngatur keuntungannya itu. Apa mudah? Kita mulai baru yang primer. Iya, itu maksud saya itu mulai baru saja. Atau kalau enggak yang koperasi Ibu Tias untuk sementara mungkin bisa dibubarkan terlebih dahulu kali Pak. Karena itu juga tidak semua guru ikut di situ, tidak semua guru terlibat. Nah ini memang benar-benar ada dasar hukum mungkin ya nanti ya. Ya Pak kan biasanya seperti itu kan Pak. Nah mungkin lebih aman untuk yang di sini. Ya, kalau masalah dasar hukum sebenarnya kalau kita mau mengambil dasar hukum yang sesungguhnya gitu ya, kita ke departemen koperasi ya. Nanti kita akan ajukan kalau ngambil itu ya izin operasional pendiriannya dari departemen koperasi. Nanti akan keluar dari sana. Apakah izin operasionalnya itu izin koperasi primer atau koperasi simpan pinjam? Tergantung kita yang mengajukan. Itu nanti. Tetapi begini, pengajuan itu kita ini kan dulu manfaatnya untuk apa? Iya. Ya, Gitu kan? tidak. Saya tertarik dengan pengajuan tadi Pak. Tidak. Misalnya kita
ajukanlah ke mana tadi? Departemen Koperasi. Ke Departemen Koperasi. Nah, muaranya nanti kita ke kitanya apa misalnya setelah itu di SCC dan itu di SKK. Iya, kita kan di sana itu kan ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga nanti munculnya. Nah, gitu kan? Nanti ketika muncul di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kan ada kepengurusan di situ tuh. Nah, kalau kita memperoleh badan hukum, kalau kita punya masalah itu sudah bisa dibawa ke badan hukum. Iya, tetapi kalau kita tidak mengesahkan di badan hukum berarti hanya di kita, gitu kan? Nah, kalau saya ya mengajukan tidak usah badan hukum. Setelah itu berjalan. Tidak usah badan hukum. Kalau memang kita merasa perlu dibuat koperasi, bukan merasa perlu sih sebenarnya perlu. Iya. Iya. Tapi jangan ada dua koperasi. Tadi Iya. saya bilang tadi. Iya. Jadi namanya jelas. Koperasi. Maunya koperasi Dewan Guru SMA Negeri 1 Penumpang atau koperasi SMA Negeri 1 Penumpang. Jangan Pak buat namanya kalau menurut Nala. Koperasi apa baru Namanya nih koperasi rumah cantik Begini. SMA Negeri 1 Penumpang Kalau- misalnya gitu maksudnya. Oh, dikasih nama gitu. Iya betul Pak. Sebab SMA Negeri 1 Penumpang itu tidak bisa dipisahkan karena nanti semua kepengurusan itu disesuaikan oleh Pak Sekolah. Masih juga. Karena dia berada di bawah naungan SMA. Kalau kita membuat tersendiri lepas dari Kepala Sekolah, itu namanya negara dalam negara. Tidak bisa negara dalam negara. Maksud Nala tuh namanya itu tetap Koperasi Cuman 7 kadang- AW misalnya. Koperasi namanya Ada nama nama cantiknya. Oh, nama, nama iya. Pak Oh, bisa. Koperasi SMA. Jadi gini loh Pak, kayak brand Iya, iya. kayak brand logo kayak logo Paham, gitu. oke. atau namanya Koperasi 7 AW SMA. Ah, Iya. itu jadinya individual. Kalau ada balik kepada yang mau aman. jadi anak tuh gini Pak, jadi adain mau kemana ke itu Koperasi Apa? cantik ya. Koperasi cantik nah gitu Pak. Atau koperasi serasi SMA Negeri 1 Iya, Iya, Penumpang. Bapak Ibu sebenarnya makin seru, tapi kita harus membatasi. Sepertinya ini Bu Dora kita sudah mendapatkan ya hasil diskusi ini. Ada ini Pak, yang bisa kita lanjutkan nanti. Iya, Pak. yang menarik ini mungkin Bu, nanti kita bisa bahas ketika rapat Bu ya, biar guru-guru yang lain tahu dan kita matangkan lagi Bapak Ibu. Iya. Tapi Ibu sudah menyetujui Bu ya untuk kasus ini Bu. Iya, siap Bu. Oke, Jadi kita selanjutnya Bu lanjut, Dora Pak. Ada untuk 2 model modal lagi Mas. 3. Tiga. Iya. Iya. Ya, modal Model konteks. model yang selanjutnya mengenai modal politik. Di sini kita contohkan misalnya kerjasama dengan beberapa organisasi seperti misalnya Instansi ya. instansi, puskesmas, kemudian Pemerintah dinas setempat dan desa. pemerintah desa kita bagaimana untuk mengenai modal politik yang dilakukan di sekolah. Menambahkan ya. Iya. Belum ditambahkan. Oh, ya, jawab. Mulai Kebijakan. kebijakan itu Saya mengerti kerjasama dengan puskesmas. Jadi kita sudah menandatangani MOU kerjasama kita dengan puskesmas itu. Setiap program puskesmas itu pasti yang dia ingin masuk SMA kita itu sudah berjalan dengan baik. Misalnya ada penyuluhan narkoba, ada lomba, atau kegiatan rutin 3 bulan sekali Bu ya yang Bu hadiri kita. Lintas sektoral. Nah itu. Jadi kita sudah kemudian ada siswa kita yang sakit diberi kemudahan untuk berobat gratis. Itu bentuk kerjasama dengan pemerintah desa. Nah ya semua bentuk program puskes itu sudah terjalin dengan baik di sekolah kita. termasuk saya juga. Kalau yang desa sudah teruji kita pasti beragam, misalnya setiap tahun kita dipinta. Petugas Bu ya. Bertugas pasti beragam. Dari dulu kita alhamdulillah dipinta, harus dipercaya dan hasilnya ya cukup masyarakat yang menilai dengan kita. Ternyata mereka merasa senang, antusias. Baru-baru ini di Yang lebih KKN. heboh lagi yang ini pembawa dirijennya. Lebih heboh lagi. yang terus-terus Iya. Mungkin tambahan Bu ya terkait modal politik, mungkin kita kan walaupun di bawah naungan provinsi instansinya, tapi kita di mana Kabupaten Pali itu kan ada program tentang buta huruf Al-Quran gitu Bu. Ya walaupun itu program dari kabupaten, sekolah kita di SMA tetap menjalankannya gitu ya sebagai muatan lokal kita
di mana anak-anak itu diharapkan bisa ya minimal tidak buta huruf Al-Quran. Bukan begitu Ibu Neng? Iya. Kalau yang desa ada juga nih yang tadi yang program kepala desa mengimbau kita kerjasama sekolah dengan capek membuat KTP. Itu kan himbauan desa supaya diadakan di sekolah kita. Kita ya Jadi dari capil itu langsung ke sekolah. Dan ini Bu, kalau intinya untuk yang aset politik ini itu yang utama ya di luar kerjasama Instansi dengan instansi luar itu adalah kebijakan yang dibuat oleh pimpinan terhadap apa yang ada di sekolah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Jadi segala bentuk kebijakan dari kepala sekolah itu juga merupakan aset politik di sekolah. Ini bisa ditambahkan. Termasuk itu tadi yang kata Pak Arif, meskipun dari provinsi tidak ada anjuran untuk mengadakan tidak ada program penuntasan buta huruf Al-Quran, tapi karena kita sekolahnya berada di Kabupaten Pali, kebijakan kepala sekolah menerapkan apa yang ada yang dianjurkan oleh pihak pemerintah kabupaten. Terus juga mungkin tambahan yang kayak puskesmas juga bu, mungkin LPS juga alhamdulillahnya sering sekali dihubungi, misalnya diundang dalam kegiatan tentang kesehatan reproduksi, terus juga ada rutinitas tambah ya seminar, terus juga siswa diberi obat tambah darah, pemeriksaan yang kayak KTP tadi tentang kesehatan mereka, terus juga mata pemeriksaan kepolisian, kondisi mata warna ya. Ya buta warna itu juga alhamdulillah kerjasama dari Puskes itu sangat jelas. Kemudian selain itu ada juga dari universitas. Oh iya, kerjasama PGRI ya? Sudah banyak MOU dengan Universitas PGRI, Universitas UT, Universitas Muhammadiyah, dan lain-lain. Sebanyak lagi. Bahkan modal politik kita sudah lumayan sangat banyak, Pak, yang kita dapatkan, kebijakan yang dijalankan juga, alhamdulillah itu memudahkan kita juga, kayak siswa kita banyak diterima di Universitas UIN sebagai dari awalnya itu. Mungkin kita lanjut ke modal yang selanjutnya, itu tentang modal agama dan budaya. Di sini mungkin ada program-program yang dijalankan, seperti misalnya adakah program sholat berjamaah, misalnya sholat keagamaan, terus ada sholat duha dan misalnya yasin, terus juga ada kegiatan misalnya apa yang pernah dilakukan kayak kita waktu itu pernah ada Seman Sakal Expo dan sebagainya tentang pemanfaatan modal-modal ini, Bapak Ibu. Jadi saya selaku wakil kurikulum juga menyediakan untuk siswa-siswa itu ada kegiatan sholat zuhur berjamaah dengan adanya pendampingan oleh Bapak Ibu guru sehingga mereka bisa menjalankannya itu ya secara optimal. Kemudian ada juga kegiatan sholat duha dan membaca yasin, mungkin tidak setiap Jumat tapi mungkin 1 bulan 1 kali untuk kegiatan itu. Cuman menurut saya itu bisa mengenalkan ke mereka, setidaknya kita juga mengetahui anak ini masih terkendala dengan pembacaan huruf Al-Quran gitu. Dan hal ini menurut saya bisa juga menguatkan mereka ketika nanti mereka di masyarakat gitu kan mengikuti yasin ketika ada di desa gitu kan, mereka tidak minder gitu kan. Atau mungkin kegiatan Semansa Expo dari Ibu Nola mungkin yang pernah terlibat bisa disampaikan, atau ekskulnya sendiri gitu. Wah, antusias. Tambahkan Ya, sebenarnya pertama kali buat Seman Sakal Expo itu sendiri Bapak Ibu, tujuannya yang pertama itu manfaatnya terutama sebenarnya untuk lebih ke sekolah kita sendiri ya sebenarnya, untuk memperkenalkan sekolah kita kepada SMP yang ada di luar, karena tahu sendiri kondisi sekolah kita yang mencari siswa cukup sulit waktu itu ya Bapak Ibu ya. Nah, alhamdulillah setelah Seman Sakal Expo ini di tahun pertama itu ternyata masyarakat tuh sangat antusias. Di situ selain membantu siswa dalam
mengembangkan kreativitas mereka ya, dari adanya penampilan seni ya. Kita juga mengundang sekolah-sekolah lain yang cukup antusias ternyata untuk tampil, hanya sekedar tampil tanpa harus dibayar. Bapak Ibu bayangkan, tidak ada hadiah waktu itu ya, di awal tahun pertama itu mereka cukup antusias, bahkan sampai manjang-manjang waktu itu ya kalau tidak salah, nambah terus kurang waktunya. Malah sampai waktu rapat wali siswa ya, wali siswa itu usulkan tahun depan Bu adakan lagi. Ya makanya itu Bu. Ya. Kalau ternyata itu sangat membekas, walaupun acara menurut saya itu masih belum wow ya, masih sangat sederhana waktu itu. Tapi ternyata antusiasnya cukup baik ya di masyarakat. Nah di tahun kedua alhamdulillah itu kita mulai mengadakan perlombaan antar SMP ya, dengan harapan tadi Bapak Ibu kita tetap bisa menarik minat siswa SMP untuk dapat mendaftar ke sini, selain dari yang air hitam itu maksud tujuan kita awalnya tetap seperti itu. Nah mungkin untuk tahun ke depan kalau bisa dana yang kita harapkan itu lebih wow lagi, saya maunya Bu, dengan tenda yang lebih megah mungkin ya, nggak tahu nanti bisa terwujud atau tidak Bapak Ibu ya. Itu impian saya, tapi nggak tahu kalau saya masih nggak jadi ketua pelaksana itu ya. Berarti sama impian kita semua. Impian kita semua ya, sama. Jadi insya Allah ke tahun kedepannya mungkin itu akan dibuat lebih meriah lagi, insya Allah seperti itu. Dengan bantuan teman-teman semua itu tidak mungkin terwujud saya rasa Bapak Ibu kalau tanpa teman-teman yang hebat-hebat ini. Saya sendirian tidak bisa mewujudkan itu. Saya rasa itu saja. Dari situ semuanya anak-anak bisa terfasilitasi dengan baik ya. Segala hal juga masyarakat juga antusias. Guru-guru juga ada tadi lupa. Jadi banyak sekali manfaatnya sebenarnya Bapak Ibu di situ. Apa ada yang mau menambahkan? Aku tambahkan sedikit ya. Ini modal agama dan budaya tadi sudah dibahas, sholat zuhur, Yasin dan Tuhan. Nah ini lupa kita. Kenapa setiap Jumat itu senam hati itu karena sehat fisiknya, masa rohani saja. Kita adakan terus itu. Betul. Kalau fisiknya sakit, bagaimana mau ibadah? Kan kita senam itu bagian dari itu. Setelah senam, kemudian pembersihan. Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Nyambung dari yang Pak Arif tadi. Kan lupa tadi disinggung masalah kebersihan. Sekolah kita bisa bersih, nyaman ini ya ada kerjasama kita semua dengan anak-anak. Yang Bu ya. Sehat itu Bu. Sekali-sekali ada kan saprul minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. bukan kalau masalah tentang pikirnya mungkin beliau yang lebih tahu. Tapi saya punya satu saran kan. Sekali-sekali diadakan jalan sehat. Oh iya. Sehat kan untuk mungkin ya memang susah sih itu koordinir siswa itu kan. Ya setidaknya tapi yang kalau gurunya banyak gurunya bisa banyak dan gurunya ikut semua bisa ngawasi siswa. Dikit. Ya kadang-kadang perlu Ngarah ke kalangan. iya perlu ini Taruh. yang baru. Tapi kalau untuk pikirnya beliau lebih paham. Wah asri tadi. Itu bahas. Satu lagi yang lingkungan dan alam. Iya. Jadi modal yang terakhir Bapak Ibu yaitu berkaitan tentang modal lingkungan alam. Di mana kita ketahui bahwa sekolah kita ini kan terletak di antara kebun karet, dan ada juga rawa, ada juga sungai. Mungkin bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah sering kita manfaatkan hal-hal tersebut untuk kegiatan pembelajaran? Iya, boleh. Saya sebagai guru biologi Pak. Oh iya, Ya. silakan. Berkaitan dengan alam. Iya. Kalau untuk aspek modal lingkungan alam itu kan lebih kepada lingkungan yang belum termanfaatkan mungkin Pak ya, yang belum dibangun ya yang masih alami gitu. Nah kalau saya yang pernah memanfaatkannya adalah untuk materi saya tentang keanekaragaman makhluk hidup atau untuk mengenai pengenalan jenis-jenis tanaman, saya pernah ngajak anak-anak tuh untuk keluar. Jadi melihat
melihat interaksi makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Nah itu, jadi mungkin pemanfaatannya adalah taman-taman sekolah untuk sumber belajar mata pelajaran biologi biasanya. Karena mungkin saya nambahin. Iya, Pak. Karena saya aslinya dari air hitam, mungkin untuk sumber daya yang pertama itu yang banyak sekali itu pohon karet dengan pohon sawit. Tapi bambu juga tidak kalah banyak, Bapak Ibu. Dan itu sudah dimanfaatkan oleh Ibu Mola kan untuk buat nampan dari bambu itu. Ada yang kita untuk expo itu kan, salah satunya itu. Oh iya. Yang bambu. Souvenir bambu Itu Neng itu. Aku Ibu Neng yang yang jadi tempat kerja. Yang untuk souvenir Iya, ya satu untuk souvenir itu. Souvenir kita di Kemudian itu ada di Wadah. ada lagi untuk wadah yang nampan untuk minta Pak Kelana itu kalau di kami yang itu di lukis itu, Pak. Ya. yang dilukis itu kalau kami tanpa, kalau kami Oh, tanpa iya, bilangnya. tanpa. Dan itu Oh, ya, tanpa ya. itu kan terbuat dari bambu kan, Iya, iya. bambu dengan rotan kan, dan itu dimanfaatkan kalau di desa air hitam ini dimanfaatkan untuk jemur ikan asin. Tinggal ikannya yang belum. Ikannya mungkin dia yang lebih paham. Iya benar, itu juga pemanfaatan alam, Bu. Ya. Aset alam. Tapi untuk Ratu Penunggal. Ibu Anesu. Kamu. Nah, karena kita ini di sekolah kita ini lahannya luas, ya. Jadi ada tanaman yang belum, tanaman yang belum digarap di sekolah. Tanah yang belum diolah gitu. Iya, Ibu pengennya untuk ke depan ini bagaimana kalau guru biologinya itu Memanfaatkan. bagaimana anak itu cara menanam apotik hidup. oh itu sudah Bu itu. Iya. Insya Allah tapi ke beliau mungkin. Iya. Untuk Nanti guru iya. biologi. Untuk bibitnya itu nanti sudah bibitnya ya. Kemarin Ibu itu minta belum dikabulkan. Tapi bibitnya alhamdulillah sudah. Tinggal eksekusinya. Ini Bu, pemanfaatan dalam pembelajaran Iya. itu dikaitkan dengan materi pelajaran. Nah, kenapa saya belum memanfaatkan lahan? Karena tidak ada untuk materi saya di kelas 10 kan yang ngajarnya. Tidak ada kaitan dengan tanam menanam gitu Bu, hanya tentang pengenalan Tapi tidak salah kalau lebih luas lagi. Ya memang tidak salah Bu, tapi Materinya. waktunya yang kurang. Nah, ini sebenarnya Depan Ini rumahnya kan tapi- bisa. berkaitan dengan yang Depan rumahnya bisa. dengan tuh. materi Di luar kita pelajaran. kurikulum merdeka kayaknya sudah dijalankan Pak Iwan ya. Ya ini Ini pengaplikasiannya di sini Bu, di T5. yang sekarang sedang berjalankan Pak Iwan. Ya, yang sekarang sedang berjalan itu temanya bangunlah jiwa dan raganya dengan temanya kesehatan reproduksi. Dan di dalam tema itu kami selipkan untuk apotek hidup yang dia sarankan oleh kepala sekolah Iya, tadi. karena setiap akhir tahun kita kan ada penilaian kepala sekolah. Nah, jadi ya penilaian kepala sekolah itu ada minta foto. Minta foto apotek hidup sekolah itu di mana? Iya, harus ada lokasi khusus. Ya. Tapi untuk bibitnya Insya Allah sudah dikoordinir dan sudah di mana? sekarang tempatnya lah sudah di Mungkin gini Bu, bukan kepada biologi sih Bu ya. Iya. Kalau saya ikut terjun, oke. Tapi kita melanjutkan program yang sudah ada dari T5 ini kan, sudah ada barangnya, tinggal kita tanamnya. dan dirawat. Merawatnya Ya, sama sama-sama. merawat. Nah, saya sebagai perwakilan wali kelas, ya bukan biologi lagi. biologi Saya tahu kan tentang- tidak setiap hari. tidak di benak Wali kelas aja, kalau biologi saya sendiri. Tidak, Kalau di- wali kelas ada Pak Iwan. di benak kami ini mungkin biologi itu belajar tentang akar sampai ke daun. Jadi prosesnya itu tahu kan. Mencakupkan. Nah, oke. Mencangkokkan. Nah. Padahal tanaman obat nggak bisa dicampur. Oke. Itu nanti ini Pak, kalau masalah mengenali akar sampai ke daun,
materi di kelas 11 ada. Oh. Gitu. Jadi kan ada bagian masing-masing. Jalan Jadi- jadi tunai. Jadi nanti ditanamnya kapan kira-kira? Kan sudah ada nih. Rencananya ini, Belakang. Nanti ada dokter itu, dokter tumbuhan. rencananya kita di hari Ya, Jumat, mengolah. ya rencananya di hari Jumat itu yang pertama ada kegiatan senam ya. Senam, setelah senam itu kemarin tadi sudah berembuk dengan tim, katanya setelah senam kita ada ke pembersihan, kemudian Ibu Jal yang koordinir kelas 10 untuk Buat blok-blok kelas 10 Buat itu untuk tanaman obat tadi gitu. Oke. Karena ini Bu, maksud saya itu pengen membuat sesuatu tuh jangan asalan lah ditanam mati. Dan proses tanam tuh lewat polybag dulu. Setelah akarnya tumbuh baru dipindahkan. Nah tahap awal kita ini mengelola tempat dulu, misalkan batu dengan tanah yang di belakang. lembut ke Nah, tanah bagaimana itu. menyulap belakang itu lahan batu jadi tanaman. Tapi butuh sabar. Kemarin sebenarnya idealnya kita lah sudah itu sebenarnya. Tapi kita kendalanya di hama, monyet. Monyet. Kita nanam duluan dia metiknya, nyabutnya, saingan. Belum hidup gitu tadi. Iya. Ada sebagian abangnya Bu, pisang di jalan. Nah mungkin di sini saya perhatikan bisa. Oke, mungkin Sudah ada persiapan lahan dulu. ya untuk memanfaatkan apa hidupnya itu ya. Jadi mungkin sudah cukup sampai di sini pembahasan kita tentang ya sangat seru sekali. Ya Pak Arif, boleh Pak Arif menambahkan? Iya, terima kasih Bu Dora sudah memandu kita ya untuk berdiskusi hari ini. Saya jujur senang sekali Bapak Ibu bisa diskusi sama Bapak Ibu. Saya pikir tadinya cuma 15 menit, ternyata hampir 1 jam gitu ya. Karena asik tadi ya Bapak Ibu. Kita tidak tegang gitu ya, suasananya juga mencair gitu ya. Jadi kita sudah mengidentifikasi 7 aset modal yang ada di sekolah kita. Kemudian dari penyampaian tadi sepertinya kita juga berfokus Bapak Ibu ke aset atau ke kelebihan sekolah kita, bukan malah berfokus pada kekurangan sekolah kita gitu ya. Mudah-mudahan apapun nanti yang menjadi kekurangan sekolah kita itu bisa tertutupi oleh keinginan kita yang kuat dan juga untuk sama-sama mengembangkan aset yang kita punya itu tadi. Mungkin tadi dari hasil kesimpulannya kita sudah sepakat Bapak Ibu ya, ada satu aset ya yang akan kita kembangkan ke depan, yaitu mengenai aset manusia yang ahlinya Pak Sartono gitu ya, dan finansial ke dana koperasi. Bro, Sekali lagi mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu kegiatan diskusi ini. Mungkin saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi telah diidentifikasi 7 aset modal yang ada di sekolah. Demikian video aksi nyata yang saya lakukan, semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam bahagia Bapak dan Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.